Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita kembali dalam majelis ilmu yang hari ini di hari Kamis menjelang maghrib. Kita akan meneruskan pelajaran bagaimana menuju negeri keabadian. Dan kemarin sudah dibahas dalam 5 pertemuan mengenai pertanyaan malaikat, munkar dan nakir. Maka tahapan selanjutnya adalah kehidupan ruh di alam barzakh. Sebelum kita ke bahasan ya, secara bahasa itu barzakh merupakan dinding ya. Sedangkan secara istilah itu alam di mana yang akan dijumpai setiap orang ya, setelah ia meninggal. Apa bedanya alam barzakh dengan kuburan? Nah, ini harus kita pahami. Karena kuburan itu ya zahir ya. Sedangkan alam barzakh itu ghaib ya. Gitu. Kalau kuburan itu ya itu nampaknya kuburan ya, seorang sekeliling lahat itu kuburan kan di itu di makam gitu ya, itu terdapat kuburan-kuburan, itu namanya kuburan. Nah kalau alam barzakh itu beda lagi. Sehingga alam barzakh dengan kuburan itu beda. Ya gaib, kita tidak bisa mengungkapkannya ya. Dan keadaan di sana ketika ada kengerian, manusia maupun jin tidak bisa mendengar. Ya. Semua makhluk itu mendengar kecuali jin dan manusia. Karena itu kalau kita tidak akan bisa mengungkapkan apa yang namanya alam barzakh, mengungkapkannya ya, apalagi merekamnya. Suatu saat misalnya ada kamera tertinggal ya,
atau HP tinggal lah, kameranya masih nyala gitu. Terekam azab yang ada di kuburan, itu bukan di alam barzah sebenarnya ya, itu baru di kuburan ya gitu. Itu baru di kuburan. Bahkan aslinya saya lupa lagi itu ya, itu tulang belulang, bahkan jasad manusia itu hancur ya. Walaupun mungkin ada ya orang-orang soleh yang diabadikan jasadnya ya, Allah alam bisawab. Yang pasti alam barzah ini tidak akan bisa kita ungkapkan ya. Mau direkam pakai kamera canggih manapun ya, CCTV manapun tidak akan bisa mengungkapkan alam barzah. Maka keadaan seorang itu barzahun la yaumi yub'atsun. Di alam barzah sampai kapan? Sampai ia dibangkitkan. Semua hancur kecuali tulang ekornya yang akan tumbuh nanti di hari kebangkitan. Itulah barzah kayak gitu. Maka semua kita itu akan mengalami keadaan di alam barzakh. Tapi apakah di alam itu kita akan merasakan kehidupan yang baik atau buruk? Nah, itu tergantung pada saat kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini dengan keimanan. Apakah keimanan itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan di alam barzakh nanti ya. Atau justru dengan bekal amalan ya, maka disinilah dipersiapkan ya. Tergantung kehidupan kita di dunia ya. Maka orang mencari sesuatu yang berlelah-lelah ya, sedangkan ia tidak sadar nantinya akan berlelah-lelah di akhirat kelak ya. Itu ya. Nah, sekarang setelah kita mengenal itu barzakh ya, nah, maka bagaimana kehidupan ruh di alam barzakh? Setelah ruh itu menjalani proses tanya jawab dengan malaikat munkar dan nakir, ruh akan menjalani kehidupan baru di alam barzakh. Jika ia mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan benar, maka ia akan merasakan kehidupan yang baik di alam barzakh sampai saat Allah membangkitkannya di hari kiamat. Sebaliknya, ruh yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan benar,
maka akan menjalani kehidupan yang penuh kesengsaraan sampai hari kiamat kelak. Ya. Ruh orang mukmin yang solih akan mendapatkan kelapangan, tempat tinggal, cahaya yang terang, ketenangan, dan berbagai kenikmatan dalam alam barzakh sebagai awal dari berbagai kenikmatan surga yang ia akan rasakan kelak di akhirat. Adapun ruh orang kafir, munafik, dan banyak berbuat dosa akan merasakan kesempitan, tempat tinggal, kegelapan, kesengsaraan, dan siksaan terus-menerus sebagai awal dari berbagai siksaan neraka yang ia rasakan kelak di akhirat. Ya. Jadi istilahnya ada nikmat kubur atau azab kubur. Tapi sebenarnya itu di barzah, ya, bukan di kuburan. Ya. Di barzahnya ya. Barzah itu ya ada yang menerangkan pula itu dinding di antara dunia dan akhirat. Ya. Tengah-tengahnya alam barzah ya Allah alam. Ya. Tidak bisa kita ungkapkan lagi. Nah yang jelas inilah keadaan kita nantinya, apakah kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk, sengsara ya. Apakah kita menjadi mukmin yang sholih atau menjadi munafik ya, bermaksiat, waliyadzubillah ya, bahkan kekafiran, waliyadzubillah. Kita berlindung daripadanya ya. Karenanya lah tentu bagi seorang mukmin alam barzah itu ya, bagi orang yang soleh itu adalah tempat peristirahatan dari penatnya dunia, dari kepuyangan ya, pusing di dunia ya. Kita itu tidak akan henti ya di dunia ini, berpikir dan berpikir terus menerus ya. Tong seur pikiran, pasti ada ayat pikiran banyak ngantes seur teh ya gitu, ngantes seur pikiran gitu. Gitu. Tong loba di pikiran ya, pasti di pikiran ngantes seur gitu. Kan teu seur na teh kadang da membingungkan teh ya katanya. Sebenarnya teh ya katanya nanti kalau tidak bingung itu gimana? Di surga teh ya gitu ya. Tidak bingung nanti di surga mah. Ya. Pastilah orang itu. Itu bagi orang yang beriman. Gitu ya. Ini tempat peristirahatan, ya. Peristirahatan. Gitu ya. Nanti ada penjelasannya, cuman di belakang-belakang kayaknya ya. Ini juga panjang ini juga ya. Atau berapa bagian ini juga. Karena itu kalau bagi orang yang beriman, yang soleh itu 6 solihan, istirahatanlah, istirahatlah dengan tenang, udah, enaklah, ya. Seperti istirahatnya seorang pengantin. Kenapa istirahatnya seorang pengantin? Iya, gitu ya, tenang ya gitu, tenang, tentram, ya, pasangan, ya. Enak gitu Pak.
ya. Pasti kalau seorang menikah itu yang pasti diingat itu adalah proses yang awalnya itu. Yaitu setelah akad gitu ya. Nah, itu ya. Kan can atas namanya. Sing sabar ya gitu lah gitu ya. Nanti insya Allah kalau berikan yang terbaik ya gitu. Pasti ya itu keadaannya indah ya. Nah, itu. Makanya bagi orang yang beriman itu ya yang soleh dia naam solihan itu nikmat sekali gitu ya gitu. Tenang sekali ya. Makanya pas pertama kali itu gitu tidur dengan pasangan dan istri itu tenang sekali itu ya. Itu juga sebaliknya ya gitu. Pasti di awal-awal mah ya itulah gitu. Sesuatu banget lah gitu lah. Gitu. Iya, kebanyakan seperti itu. Ada juga yang enggak ya gitu. Itu mah nantilah bahasan mah gitu. Ini kan kita mah emang di dalam hadisnya itu seperti itu. Bagi orang yang beriman itu ya, dia beristirahat dengan tenang itu ya seolah-olah seperti ya orang yang baru nikah itu. Pengantin baru gitu. Apalagi saat itu pula di lapangan tempat tinggalnya itu dapat tinggal cahaya terang ya diterangkan di alam barzah itu ya diberikan ketenangan dan berbagai kenikmatan. Itu. Adapun orang yang bermaksiat, orang munafik, orang kafir itu ngeri gitu ya. Disempitkan ya. Gelap terus siksa terus menerus ya gitu. Ini sudah diterangkan juga ya kemarin ya. Dan itu terus menerus sampai dia dibangkitkan. Dijelaskan dalam firman Allah, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Insyaallah. Diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Surah Al-Mu'min ya, atau Ghafir ayat 45 sampai 46. Rasulullah SAW juga mengabarkan kehidupan ruh di alam barzakh dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqalu ada maq'aduka hatta yab'atsakumullahu yaumal qiyamah." Jika salah seorang di antara kalian telah mati, telah wafat, kepadanya diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penduduk surga, maka kepadanya akan diperlihatkan tempatnya di surga kelak.
Adapun jika ia termasuk penduduk neraka, maka kepadanya akan diperlihatkan tempatnya di neraka kelak. Kepadanya dikatakan, inilah tempatmu, hingga Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu. Sedikit lagi ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, karena mereka mendapatkan balasan dari amalan yang mereka kerjakan. Itu riwayat Bukhari. Jadi kita ini akan merasakan balasannya nanti juga di alam barzakh ya. Apakah diperlihatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Ya, jadi pertanyaan, ini neraka surga udah ada belum? Udah ada belum surga atau neraka? Nah itu ya. Kalau sebuah film atau apa itu namanya, kan ya akan itu kan ada cerita pendeknya juga itu. Mungkin hanya 1 menit 2 menit. Itu juga nanti si cerita itu akan ditayangkan, itu jelas ya gitu. Sudah ada spoiler lah gitu bahasanya ya, bahasa sekarang. Sudah ada spoilernya untuk episode, yaitu ditayangkan ya mungkin berapa detik ya, ada spoilernya. Nah ini spoiler ini ya bukan berarti menceritakan keadaan si fulan lah, tapi ceritakan memang kengerian di situ. Kalau itu ngeri ya, kita ditampakkan yang ngeri ya, waliyadzubillah. Kalau itu kebahagiaan ya kebahagiaan ya, bukan sepulan lah yang nantinya akan di ini ya gitu. Mereka kengerian ya, gitu. Dan itu sudah jelas ya, gitu. Hadisnya banyak penguatnya, bahkan dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Kenapa sampai sekarang ada yang masih menolak? Aneh ya. Nah hadisnya gorib maksudnya. Aduh aneh-aneh wae jauh gitu. Ulama di mana gitu ya. Nah itu paling yang bisa dijelaskan untuk hari ini ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Wallahu minkum, wallahu fikum. Kita bertemu lagi di hari Selasa dengan kitab Tauhid. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa min atina min rahmah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.